Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Estefan di sini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini saya berada di sekitaran Ancol nih teman-teman. Nah, ternyata di sini tuh ada tanaman-tanaman sayur-sayuran nih teman-teman. Coba kita tanya-tanya yuk. Saya Ali Wardana Hasibuan, saya pegawai waskita ya. Nah, di sini kita melakukan kegiatan pertanian yaitu di area proyek. Nah, seperti yang kita ketahui ya, ini di daerah Ancol. Ancol. Ya, Ancol di daerah Pantai Karnaval. Pantai Karnaval. Ya, betul. Untuk mengisi kegiatan kami sebenarnya kami ini adalah komunitas ya bercocok tanam di waskita, yaitu yang kami kasih nama Kobertop. Kobertop itu komunitas bercocok tanam orang-orang proyek. Jadi kami mencoba mengembangkan tempat ini menjadi area pertanian ya seperti yang kita lihat ini. Kalau luasnya ini yang di dalam area pagar ini ya, itu luasnya 10 dikali 40 meter. Yang ditanam di sini, yang pertama adalah pokcoy. Mana tuh Bang pokcoy? Nah, ini pokcoy ini pokcoy. Ya, ini pokcoy. Nah, yang sebelah sini namanya siomak. Jadi dia sejenis lada, kalau ini buat lalapan. Ini usia tanam berapa nih yang ini? Kalau ini ditanam berbarengan sama ini sekitar 25 hari ya ini yang siomaknya. Jadi usia panennya itu nanti disamakan ya sekitar 30 sampai 35 hari. Oh gitu. Nanti hasil panennya itu dikemanakan? Yang pertama kami akan mendistribusikan ke pasar-pasar ya. Kemudian kita juga ada Instagram dan Tokopedia, nanti bisa dicek juga, nanti Kobertop namanya. Kobertop. Ya, itu bisa dicek untuk penjualan kami. Kita menjual dalam bentuk segar, jadi nanti kita akan packing ya. Kalau contoh kita ke pasar, kita menyesuaikan kebutuhan pasar. Jadi misal pasar membutuhkan sistemnya ikatan ya, kita ikatan. Kalau ini kan biasanya sayur-sayur seperti ini kita jualnya kiloan. Itu biasanya kalau dengan ukuran seperti ini ya, seperti yang kita lihat ini, itu kita satu gundukan atau satu bedengan itu menghasilkan 8 kilo. Untuk jenisnya ada berapa jenis Bang? Jenisnya ada sekitar 6 jenis. Nah, yang pertama itu ada siomak, yang kedua ada cabai ini cabai rawit. Kemudian yang ketiga itu pokcoy. Kemudian yang keempat itu ada selada romaine. Yang kelima itu ada selada merah. Itu selada merah itu yang nampak merah. Nah, kemudian di sini ada rencana mau kita tanam bayam. Mau bayam. Kemarin sudah kita tanam. Ada tambahan lagi. Ini dari kangkung kan kita ganti jadi bayam. Jadi sekitar 7 jenis tanaman. Tetapi kita juga menjual jenis tanaman lain ya. Kita juga ada lengkuas yang kita tanam di sebelah sana. Cuman yang daerah sini itu ini kan 7 tadi ya. Kalau yang sana kan ada serai 8, 9 sama jagung. Ini kan di kota ya Bang ya? Ya. Jadi misalnya ada lahan kosong bisa dimanfaatkan seperti ini Bang ya? Bisa, sangat bisa sekali ya. Dengan dengan teknologi, akan banyak sekarang teknologi apalagi di kota ya. Itu banyak teknologi kayak hidroponik, terus ya mungkin bisa juga kalau kita punya pot-pot ya, kita buat pot supaya dapat menghasilkan sayuran di rumah. Bisa nggak pertanian ini bisa dijadikan sebagai penghasilan Bang? Justru
kita membuat ini adalah yang pertama kan kita supaya jadi komunitas bercocok tanam ya. Yang kedua kita buat belajar juga, orang teman-teman kita ini buat belajar cara bertani yang benar seperti apa. Yang ketiga itu adalah bahan penambah nilai ekonomi bagi para pegawai. Jadi kalau boleh tahu omset, kalau kalkulasi misalnya sebulan itu berapa Bang? Kalau full semua anggap saja ya, ini kita pokcoy ya, pokcoy. Yang kemarin lebih banyak lah kita misal panen ini ya, Romaina ini. Omset kita di perkebunan ini untuk sekali panen, misal kita serentak semua panen ya, itu kita bisa omset dalam sebulan itu sekitar 5 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta ibaratnya dari lahan kosong ya Bang ya? Ya, dari lahan kosong itu omset ya. Dalam artian kita jual mampu mencapai 5 juta. Itu ibaratnya masih buat sampingan ya Bang ya? Iya, bukan? Kita buat sampingan. Lumayan juga nih. Kita mulai bisnis ini itu sudah sekitar dari bulan 2. Kita dari bulan 2 sudah melakukan pertanian. Nah, ini nggak cuma ini saja sebenarnya, di sana ada pisang gitu. Oh gitu. Nah, di sana ada pisang 500 batang. 500. Udah panen Bang? Belum, karena masih usia jalan akhir 3 bulan lah di bulan ini. Nah, ini adalah cabai rawit. Ini cabai rawit yang kita tanam, usianya sudah mencapai 1,5 bulan. Akan panen dari 2 bulan sampai 3 bulan. Ini kan sudah muncul ini bunga-bunganya. Ini full pupuk organik Bang? Organik ya, kita menggunakan organik. Ini sampingnya ini satu gunungan ada jenis apa aja nih? Ini kita tanam pokcoy. Ini kemarin baru ditanam umur 2 hari. Ini 2 hari nih? Ya, ini baru 2 hari. Ini sama pokcoy semua? Ini pokcoy. Jadi di antara ini kan kalau kita lihat ini nanti kalau berkembang pasti kan luas. Ya. Yang dia butuhkan untuk ini ya, supaya tetap masih bisa dimanfaatkan ya kita tanam pokcoy begitu. Ini lokasinya masuk Ancol ya Bang ya? Iya, lokasinya ini sebenarnya di luar Ancol. Nah, tetapi karena ini masih di lingkungan Ancol ya, kita masuknya harus dari Ancol ya, nggak bisa lewat yang lain. Gitu. Oke, untuk yang sebelah sini, ini apa nih? Sama, pakcoy? Nah, ini pakcoy ya. Ini pakcoy. Oh, yang itu ada beda itu? Nah, yang beda ini namanya selada merah. Selada merah. Nih, sama kayak selada, cuman warnanya ya warna merah ini. Ini lebih bagus dari yang selada hijau ya. Ini berarti kalau teman-teman ada yang berminat bisa mencicipi hasil ini ya Bang ya? Iya, boleh. Apalagi kalau mau mesan ya. Langsung ke sini mesan juga nggak apa-apa. Langsung metik sendiri? Iya, langsung metik sendiri boleh. Buat belajar sebenarnya. Ya, buat belajar juga boleh. Nanti kita coba ajari bagaimana cara penanaman sampai dia ke masa panen ya gitu. Ini ditanam di pot tumbuh nggak? Ini ditanam di pot, justru kalau di pot dia malah istilahnya ya gampang lebih tumbuh lah kalau ini ya. Cuman ini kan karena kita butuh buahnya ya kita tanamnya seperti ini. Ini usia berapa ini? Ini saat ini usia 20 hari. 20 hari. Biasa panen usia berapa? Kita kalau untuk sayuran yang selada ini 30 sampai 35. Ini buat teman-teman yang punya pekarangan agak luas bisa ditanam ini ya Bang ya? Iya, betul sekali.
kami itu membentuk tim, itu ada 4. Yang pertama itu tim strategi ya. Kemudian yang kedua itu tim marketing, yang ketiga itu tim produksi, yang keempat itu tim pengiklanan atau advertising. Nah itu. Ya, kalau ini mau ditanamin apa ini? Nah ini yang mau akan kita tanamkan bayam Jepang tadi. Oh, bayam Jepang. Nah ini masih proses penggemburan, nanti akan kita tutup menggunakan mulsa. Nah, kalau yang sebelah ini nih? Ini serai. Serai. Ya. Ini serai usianya sudah sekitar 3 bulan. Kalau usia panen berapa bulan? Usia panen itu 6 sampai 8 bulan. Ya, dia satu titik seperti ini itu bisa menghasilkan 20 sampai 25 batang serai. Subur banget ya ini ya. Ya. Nah, dengan kondisi sebenarnya tanah di sini kan kita ini tanahnya dulunya itu adalah tanah bekas sampah buat reklamasi di sini kan. Nah, kita olah bagaimana caranya, kita belajar supaya tanah di sini itu bisa kita tanami. Awalnya betul-betul mungkin kalau kita gali ya, itu udah ketemu sampah, ini udah mendingan, ini nampak masih ada satu-satu kecil-kecil, itu udah mendingan. Kalau dulunya itu sampah semua, bekas kerukan daripada sungai-sungai yang ada, kali-kali yang ada di Jakarta. Itu yang di sebelah situ tuh ada apa? Ada lagi tuh. Yang di sebelah sini ada lagi, ada lengkuas, mau dilihat? Ya. Kalau ini jenis apa ini? Ini lengkuas. Ini lengkuas yang sudah kita taruh di dalam polybag. Nah, ini. Kemudian ini tanaman-tanaman yang kita coba tanam di polybag ya. Nah, yang tadi seperti pokcoy sama selada merah. Nah, di sini ada kacang panjang. Ini jadi ibaratnya satu kotak ini bermacam-macam ya? Bermacam-macam sebenarnya. Banyak sekali. Nah, ini tempat sebenarnya awalnya ini tempat buat istirahat, tetapi coba kita manfaatkan lebih ini ya, karena semakin banyak yang kita tanam, profitnya kan juga semakin banyak. Oh, gitu iya, kan. mantap. Ini kayak taman belakang rumah nih kayak gini ya? Nah ini boleh nih. Ini inspirasi nih. Yang punya lahan kan lumayan. Nah ini sudah mulai ada buahnya, kacang panjang. Sangat cukup kecil, cuma bisa bermacam-macam ya? Iya betul sekali. Di sebelah sini ada kacang panjang sama cabai. Oh, cabai. Ini cabainya udah mulai merah nih. Ya, ini cabainya udah mulai merah. Ini ada cukup banyak nih. Bentar lagi kita juga panen. Ini usianya udah di 2 bulan. Insya Allah nanti kita akan panen di pertengahan bulan Juli. Pertengahan bulan Juli. Ya, yang panen besarnya. Mungkin panen kecilnya nanti akan kita panen dalam minggu-minggu ini. Gitu. Ini teman-teman, kalau teman-teman punya lahan yang ini bisa dimanfaatin seperti ini nih. Ini kalau sekotak ini ada berapa jenis tanaman? Kotak yang mana? Yang ada dari ujung ke sini? Dari ujung ke sini berarti ada cabai, kacang panjang sama lengkuas. Berarti ada tiga jenis tanaman ya. Ini ada cabai, kacang panjang sama lengkuas. Ini inspirasi bikin kerangkeng yang ini gimana? Dari mana? Ini inspirasinya adalah kan kalau di tempat lain ya itu pasti menggunakan bambu. Karena kita orang proyek, kita memanfaatkan barang-barang yang sudah ada di proyek. Oh, gitu. Jadi
adanya ini ya kita pasang, coba kita perindah supaya tampilannya lebih bagus gitu. Jadi tengah-tengahnya ada tanaman juga ya? Ya ada tanaman juga, jadi karena kita orang konstruksi ya bentukannya juga bentuk ya kayak rumah terus kayak gini. Orang ini dasarnya ada ini ya Pak? Iya, dasarnya orang konstruksi gitu. Nah kalau di sana itu kita punya pisang, kita menanam 500 pisang. 500 pisang? Iya. Pisang apa aja itu? Itu cukup banyak ya, karena di sini sebenarnya dulu ada 2 tim pertanian, yaitu yang pertama palawija, yang kedua tim perpisangan, yaitu kita sebut geger, gedang, geden. Nah, itu geger itu ya supaya terkenal ya kan. Kemudian gedang itu ya pisang ya kan, bahasa Jawa itu. Geden itu besar gitu. Nah, jadi kalau pisangnya malah lebih banyak ya? Iya, pisang lebih banyak. Awalnya kita memang fokus ke sana, tetapi karena kita sudah dibagi 2 tim ya, kita coba berlomba-lomba. Biasa kita di proyek itu progres profitan mana nanti ya. Harapannya ya sama-sama berprofit yang bagus, pendapatannya bagus gitu. Kalau pisangnya belum ada yang ini? Pisang belum ada yang buah. Karena kira-kira berapa bulan lagi tuh pisang? Ini sekitar 4 bulan lagi, 4 sampai 5 bulan itu sudah lumayan cukup banyak nanti yang bisa dipanen. Kalau dari jualannya sama lewat itu online? Kita jual online, kemudian kita jual offline juga. Nanti kita juga distribusikan ke pasar-pasar. Nah, gitu. Itu tanaman pisangnya di ujung sana itu agak luas tuh. Iya, luas. Ini tadi tanah ini mau buat apa nih? Proyek apa ini? Ini tanah ini diperuntukkan untuk pembangunan proyek Museum Rasulullah. Yang sudah kita ketahui bersama, daerah ini atau tempat ini akan dibangunkan museum sejarah Nabi dan peradaban Islam. Jadi nanti sebelum dibangun ditanam ini nih. Sambil menunggu proyek yang diberikan oleh DMI, Dewan Masjid Indonesia. Jadi kita masih menunggu seperti apa perkembangannya. Nanti kalau sudah fix ya, kita akan segera bangun. Terus tanamannya gimana? Tanamannya ini alhamdulillah ya. Ini kita buat di area yang tidak kena bangunan. Jadi kemungkinan besar masih aman. Aman ya. Nah, bangunannya ada di sini nih. Nah, ini bangunannya di belakangnya palawija kita ini. Memanjang sampai sana, ya. Nanti ada bangunan jeti juga ke arah pantainya. Mulai tahun berapa pembangunannya? Sebenarnya harusnya mulai di tahun ini ya, tahun ini. Tetapi di awal tahun ini, tetapi karena masih menunggu kita masih menunggulah kapan kita bisa langsung mulai. Jadi tadi nanti di situ ya Bang ya? Ya, insya Allah nanti akan dibangun di sini. Ya doakan aja segera bisa terrealisasikan ya. Ini untuk luas ini semuanya berapa? Ini sekitar 5 hektar. 5 hektar? Iya, 5 hektar. Ini kan maksudnya ini di kota nih Bang. Kendala paling sulitnya apa? Petani di kota. Kalau kendala, karena kalau dibilang kota kita ada di pinggiran ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh kalau kita sebut kota ya. Cuman dia tantangannya tersendiri yaitu adalah mengolah tanah yang dulunya sampah bisa ditanami gitu. Jadi bisa menghasilkan tanaman yang bagus yang bisa tumbuh dengan baik ya. Ada motivasi nggak Bang buat teman-teman kita yang di daerah supaya ini kan di kota aja lahan dengan lahan yang terbatas bisa dimanfaatkan nih? Ya ini gini ya, mungkin buat teman-teman yang pengen membuat pertanian seperti ini, kalau dengan kondisi pandemi saat ini kan sebaik-baiknya kita memanfaatkan peluang yang ada. Salah satu contohnya mungkin untuk menambah sisi ekonomi ya kita melakukan pertanian. Mungkin di rumah kita bisa menggunakan hidroponik atau mungkin menggunakan sistem polybag. Nah, jadi ya buat anak-anak muda atau ya yang sudah banyak WFH ya lumayan sekali loh kalau kita menanam
lumayan dapat pendapatan atau buat konsumsi rumah gitu. Ya itu motivasinya seperti itu, supaya teman-teman ya inilah hasilnya, kita yang orang proyek saja bisa, apalagi mungkin teman-teman yang di rumah bisa ngulik-ngulik, kan kita masih punya banyak kegiatan lain di luar pertanian kan gitu. Kalau menurut saya tidak perlu gengsi, kan namanya bertani itu tidak ada yang namanya gengsi-gengsian ya. Kalau menurut saya gengsi itu tidak perlu bagi anak muda, atau mungkin pada saat ini ya gengsi-gengsian itu, karena ya kita memanfaatkan peluang yang ada. Bertani itu juga tidak buruk-buruk banget ya, karena ya profitnya jelas. Kalau misal ini milik perorangan mungkin sudah cukup banyak penghasilannya 1 bulan kan gitu. Kalau kita ini ya masih disambi-sambi kan, mungkin kalau lebih fokus mungkin akan lebih ini ya, hasilnya lebih lumayan. Ini terima kasih sekali atas waktu sama ini ilmunya Mas. Iya, sama-sama. Ya kalau misal pengen pengen melihat langsung ya monggo silahkan datang ke sini, atau kalau mau belanja atau mau beli produk kita ya boleh langsung, atau lewat ya Instagram atau Tokopedia kita. Tokopedianya namanya Covertalk. Untuk Instagramnya? Instagramnya juga Covertalk. Kalau nomor yang bisa dihubungi gimana? Nomor yang bisa dihubungi nanti tertera di marketing kita, di di Covertalknya, di Tokpednya, sama di Instagramnya. Itu nanti ada nomor yang bisa dihubungi. Oke. Cukup sekian teman-teman vlog kali ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Untuk Mas Ali ya? Ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.